wow, wow, wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bob, kali ini kita bahas yang ringan-ringan aja dan yang membuat kita happy ya. Pertama adalah selamat buat Toro yang sudah mencapai penampilan ke-200 saat melawan Juventus. Luar biasa sahabat Bob. Tapi sebelum kita lanjut, silakan sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, Toro join di Inter 2018 dari Racing Santander ya. Dari Argentina, dan dia sudah 4 musim di Inter dan menunjukkan penampilan yang luar biasa. Sudah menampilkan 200 penampilan di seluruh kompetisi. Ini luar biasa sahabat Bob ya. Selamat juga buat rekannya dia, Brozovic juga sudah mencapai 300 penampilan. Join di 2015 ya, dari Dinamo Zagreb, dan sekarang juga sudah memperpanjang kontraknya. Semoga aja sahabat Bob, kita kasih aplaus buat mereka. Nih fotonya Toro dan fotonya Brozovic ya. Sahabat Bob, semoga aja dengan penampilan mereka yang sudah 200 dan 300 ini menjadi booster saat nanti pagi kita akan ketemu dengan Bologna ya sahabat Bob. Ini saatnya Inter bangkit kembali ya. Nah, ini juga tadi gua lihat di media sosialnya Inter juga memposting foto-foto training ya, persiapan untuk melawan Bologna. Ada foto Skriniar, ada Mkhitaryan, ada macam-macam nih sahabat Bob. Ini ada fotonya, sahabat Bob bisa lihat ya. Nah, sahabat Bob, bagaimana komentar sahabat Bob nih untuk melihat pertandingan nanti pagi? Bagaimana prediksi sahabat Bob, Bung Bob? Apakah kita bisa bangkit? Apakah bisa kita melaju deras? Ya, sahabat Bob. Nah, ini yang paling menarik satu lagi ya. Sebelum kita ketemu dengan Bologna, ini ada berita baik ya. Tadi di video gua sebelumnya gua juga ada bahas tentang perpanjangan kontrak Skriniar, bahwa dia udah oke, istrinya juga mau di Milan. Ternyata salah satu yang memicu, barusan gua baca di Gazzetta dello Sport, bahwa salah satu yang membuat Skriniar tetap bertahan adalah karena ambisi Inter di Liga Champion di 16 besar ya. Apalagi peluang kita juga sangat besar untuk melaju. Kenapa? Ini ada salah satu legenda kita. Masih ingat yang punya tendangan geledek? Adriano ya. Apa kata Adriano? Pertandingan Liga Champion melawan Porto adalah sebuah kenangan yang luar biasa. Nerazzurri bisa berhasil di Eropa musim ini. Semoga aja sahabat Bob. Masih ingat sahabat Bob? 2015 kita melawan Porto ya, melawan Porto waktu kita di leg pertama di tempat mereka bermain 1-1 di kandang di Giuseppe Meazza. Inter menang 3-1 dengan hat-tricknya Adriano ya. Jadi ini semoga aja kita bisa melaju dan juga kita bisa semakin konsisten di Serie A ya. Jadi Adriano bilang begini, menoleh ke belakang, pertandingan itu adalah kenangan indah bagi saya. Ya, Inter lolos di saat itu ya, 2015. Luar biasa. Thank you Adriano yang sudah menjadi legendnya Inter ya. Jadi ini benar-benar bagus ya untuk boosternya Inter. Nah, sahabat Bob, kita sekarang bicara tentang mantan presiden Inter ya, pemilik juga Massimo Moratti. Dia mengomentari begini, Lautaro Martinez dan Nicolo Barella pemain yang hebat, tetapi Inter kurang pemain yang dapat diprediksi. Ya, menurut gua sih ada benarnya. Kalau kita berbicara Toro, ya kita udah tahu lah kualitasnya ya, seperti apa dia, kegigihan dia, bagaimana intensitas dia terhadap Inter, bagaimana kecintaannya terhadap Inter, tidak diragukan lagi. Begitu juga Barella, dengan peak performance dia akan melakukan apapun buat Inter ya. Tapi memang benar benar ya kata Moratti, bahwa kita tidak punya pemain yang tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba ada yang mengumpan, tiba-tiba ada yang dari bayangan apa. Benar. Kenapa? Karena pergerakan-pergerakan pemain-pemain Inter selama ini menurut gua sih lebih gampang dibaca ya.
Nah, dan memang ada permainan TikTok ya. Kita memang berharap salah satu yang bagus itu yang pergerakannya cepet itu adalah Mkhitaryan. Itu benar banget ya. Tapi ya seperti si Moratti bilang, menurut gua sih ada benarnya. Nah, dia bilang begini. Saya berharap banyak pada Lautaro dan terus mendukungnya. Dia memiliki banyak kelas dan kemudian Barella dalam performa bagus, tetapi menjadi tidak terduga adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ya ini kita nggak punya ya. Mungkin kami perlu mencari pemain yang seperti itu, kata dia. Ya ini mungkin himbauan buat Suning bahwa Inter disuruh mencari pemain yang seperti itu ya. Ini mungkin ya tapi ya nggak apa-apa juga. Ini kan yang namanya masukan ya dari Moratti. Nah satu lagi adalah mantan gelandang Nerazzurri Fausto Fizzi ya, 2 laga Serie A berikut harus dimenangkan bagi Inter. Menurut gua benar banget ya bahwa pertandingan nanti pagi dengan Bologna kita harus wajib menang. Berikut dengan Atalanta kita wajib menang. Kenapa gitu? Karena kalau kita masih terpleset atau seri lah atau kalah lah, udahlah. Pasti secara mental pasti akan berbeda ya. Terus bagaimana juga manajemen melihat Inzaghi? Kenapa? Karena hari ini kan manajemen ketemu dengan Inzaghi. Gua belum dapat update-nya apa dari isi pertemuan itu dan bagaimana keputusannya. Ya, kita belum tahu. Semoga aja mereka mendapatkan solusi dan nanti pagi Inter menjawab dengan pertandingan yang bagus dan menang. Tak peduli gol berapa gol, tak peduli mainnya seperti apa, yang penting Inter adalah harus menang, sahabat Bob. Ya, itu benar. Nah, terus dia bilang begini, mengenai masalah taktik Nerazzurri, ia berpendapat bahwa Inter tidak memiliki pemain yang bagus dalam situasi 1 lawan 1. Ini benar ya. Kalau dulu kita kan ada Sanchez, terus juga ada siapa ya, kayak Christian Eriksen gitu loh. Kalau sekarang kita nggak ada memang. Kalau kita lihat pemain yang bisa menciptakan peluang sendiri itu ya, kalau untuk Lautaro kan nggak terlalu ya. Nah makanya kalau si Fausto Fizzi bilang dia sebenarnya berharap ke Mkhitaryan. Ya cuman Mkhitaryan kan juga bagus, cuman kan belum peak performance banget gitu. Tapi yang bertiga ini luar biasa ya. Nah sahabat Bob, semoga aja nanti di waktu lawan Bologna kita benar-benar mendapatkan hasil yang positif. Nah satu lagi, Inter juga sekarang lagi bekerja. Kemarin kan sempat di video gua bilang bahwa Inter akan mengontrak back Alan Maturo ya. Alan Maturo ini kan lagi gencar banget Inter, kemarin rencananya seperti apa. Nah sekarang ternyata Inter akan membeli 3 juta euro. Dan nanti dalam situ ada klausul bahwa kalau Inter menjual di masa depan, ini yang namanya klubnya dia akan mendapatkan 20% dari penjualan. Nah ini ya, ini sekarang lagi bekerja, mudah-mudahan aja ini cepat kelar. Jadi kita juga fokus ke yang lain. Nah Inter juga lagi fokus ke satu adalah penandatanganan yang kemarin diincar siapa namanya? Ini Marcus Thuram ya. Ini anak legendanya Juve, Lilian Thuram yang bermain di Gladbach ya. Dia kan sebenarnya musim lalu kan seharusnya kita beli dia, tapi karena dia cedera akhirnya Inter membeli Korea gitu kan. Nah ternyata Inter masih berminat dan Marcus Thuram 2023 kalau dia tidak perpanjang kontraknya dia akan free transfer. Nah ini Inter lagi bekerja supaya bisa mendapatkan dia nanti di musim depan. Apakah dia akan pengganti Lukaku, apakah pengganti Dzeko, kita belum tahu nih. Semoga aja sahabat Bob, ini dia bagus setelah dia cedera kemarin. Dia juga udah rutin di Gladbach mencetak gol. Dan kita berharap kalau dia bisa, kita akan membutuhkan tenaga dia sahabat Bob ya. Karena memang kita lagi butuh striker, apalagi Lukaku cedera. Terus D'Ambrosio cedera. Nah satu lagi sahabat Bob yang cedera adalah Matteo Darmian ya, karena cedera paha akan absen pertandingan Serie A melawan Bologna dan Atalanta. Semoga Darmian cepat sembuh. Darmian ini perlu kita berikan pujian. Dia bukan pemain yang istimewa, tapi selalu diberi jam bermain sama Inzaghi, selalu mainnya bagus, selalu mainnya itu benar-benar di luar ekspektasi kita, dan dia selalu
memberikan yang terbaik gitu loh. Gue berharap dia cepat sembuh karena kita butuh tenaga dia. Nah, sahabat Bob, dengan cederanya si Darmian, sayap kanan akan milik Dumfries untuk melawan Bologna. Ya, nggak tahu Belanova akan masuk di babak kedua atau seperti apa, tapi ini akan milik Dumfries. Jangan kecewa ya, yang nggak suka Dumfries ya. Tapi ya kalau gue bilang ya Dumfries itu kan balik lagi ke Inzaghi ya. Mainnya kadang dia bagus, kadang enggak. Ya namanya pemain gimana sih? Tidak ada yang bisa konsisten terus gitu loh. Tapi ya kita berharap dia bagus mainnya nanti ya. Kemarin karena bermain di Juventus saja nggak bisa cetak gol, peluang yang di depan gawang. Tapi nggak apa-apa, itu bisa terjadi dengan siapapun, sahabat Bob ya. Kita berharap yang terbaik buat Inter dan kita berharap ini adalah kesempatan kita. Ya, kesempatan Inter menjaga poin. Kenapa? Yaitu tim-tim di atas Napoli aja yang benar-benar sekarang nggak ada lawan. Ya, kita akui selamat buat Napoli yang masih di atas dan belum terpleset. Ya, tapi Milan udah terpleset, beberapa tim-tim atas juga udah terpleset. Semoga aja sahabat Bob. Yang paling penting jangan Inter yang terpleset. Ya, itu yang gua bilang. Ya, bagaimanapun Inter tetap harus melakukan die-die-do, mati-matian. Ya. Seperti yang gue bilang bahwa fighting spiritnya terus harus dipertahankan ya, ngotot, intensitas ya, bagaimana bersinergi satu sama lain. Yang paling penting adalah fokus ya selama 90 menit. Walaupun kita ketemu dengan Bologna nanti, tetap kita harus fokus dan jangan membuat kesalahan seperti kayak di Juventus. Ini jadikan pelajaran bahwa ya mental kita ya mau lawan siapapun harusnya sama gitu loh, nggak hanya dengan tim-tim kecil, tim menengah, tim atas, harusnya sama bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita istilahnya melawan mereka gitu loh. Itu yang paling penting sahabat Bob. Yang paling penting kita berharap ya sahabat Bob, ini update gua kali ini sebelum pertandingan bahwa nanti jam 2.45 Inter akan melawan Bologna. Berikan dukungan sahabat Bob, berikan semangat, antusias sahabat Bob, dan dengan kegembiraan, dengan kerja keras Inter dan kekompakan ya, kita berharap yang terbaik sahabat Bob. Kenapa ya? Kita berharap Toro dengan Dzeko mencetak gol, dan kalau memang Brozovic nanti main, semoga dia juga cepat langsung padunya sahabat Bob ya. Dan kita berharap salah satu back terbaik kita, Bastoni, semoga nanti dia bermain dan benar-benar dia bisa memberikan salah satu assist atau apapun lah kontribusinya sahabat Bob. Kita tunggu nanti pagi sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.